Guys, seperti yang sedia kita maklum bahwa kekuatan militer Indonesia berada ranking yang pertama ya untuk Asia Tenggara. Manakala untuk peringkat dunia, Indonesia berada dalam kedudukan yang ke-15. Ranking di peringkat ke-15 daripada 140 lebih negara. Jadi ini kekuatan untuk militer ataupun pertahanan negara Indonesia. So, ayo kita semak bagaimana respon negara-negara yang membeli alutsista daripada negara Indonesia nih. Jadi, yuk sama-sama kita semak video nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Semoga Anda yang menonton video ini sentiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. So, guys, untuk kali ini saya akan react berkaitan dengan bagaimana respon ya ataupun maklum balas para pembeli alutsista daripada negara-negara di sekitar ASEAN nih guys, ataupun walau di mana juga. Dan kalau ditengok untuk bahagian pembangunan negara Indonesia, Indonesia ni yang saya tahu sejak saya membuat reaction ni, saya banyak dapat info lah terkait dengan perkembangan kekuatan militer dan juga perkembangan dari segi alutsistanya tu. Indonesia mencipta ya, bisa untuk mencipta alutsista untuk negaranya sendiri dan juga selebihnya itu dia pergi ekspor ke luar negara dan terutamanya pada jiran-jiran tetangga lah. Ramai ataupun banyak negara-negara yang lain yang membeli ini alutsista buatan negara Indonesia, buatan anak bangsa Indonesia. So, untuk kali ini tajuk yang akan saya react adalah beginilah respon negara-negara yang beli alutsista buatan negara Indonesia. Jadi ini sebenarnya adalah satu kebanggaan ya bagi rakyat Indonesia disebabkan produk yang dibuat oleh anak bangsa itu mendapat sambutan bukan saja di dalam negara, malahan di luar negara. Jadi, ayo kita semak apakah respon negara-negara yang beli alutsista dari negara Indonesia ni okey atau tidak. Sama-sama kita semak video ni. Tapi sebelum itu, ini video saya tengok di channel Beda Enggak ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama kita support juga ini channel Beda Enggak dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi channel Beda Enggak nih, bolehlah kalian subscribe ya biar dia semangat terus membuat konten-konten berkaitan dengan memperkenalkan Indonesia ini, negara Indonesia ke pihak luar guys. Jadi saya daripada Malaysia pun boleh tengok dan maklum bagaimana perkembangan ekonomi, politik, pertahanan di negara Indonesia. Jadi langsung aja kita nonton video ni guys. Jadi jangan kita berlama-lama, yuk kita semak video ni. Halo Bedikers. Siapa bilang kalau produk kita tak diminati oleh negara-negara lain? Jika kamu berpikir Indonesia seperti itu, it's wrong. Soalnya aku ada bukti nih, kalau produk kita ternyata mendunia loh. Indonesia mendunia. Produk itu adalah alutsista hasil karya anak bangsa sendiri. Dan hebatnya lagi, produk kita mendapat respon beragam dari sejumlah negara-negara di belahan dunia. Wah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bongkar. Harus kita akui, jika Indonesia adalah negara terkuat di ASEAN, mulai dari segi bala tentara hingga alutsistanya pun ditakuti dalam dunia kemiliteran. Gimana Indonesia buat tuh guys? Jadi tak heran jika beberapa alutsista kita banyak diminati oleh negara-negara lain. Tak usah jauh-jauh, negara yang kerap membeli alutsista buatan kita adalah negara yang berdampingan Indonesia. Contohnya Malaysia. Negara saya guys, support produk Indonesia. Bukan rahasia lagi jika di antara Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang menjalin hubungan bilateral dengan sangat baik. Tak cuma mengacu dari segi produk ekspor dan impor saja, tapi pertukaran TKW juga sama. Namun dalam dunia kemiliteran, rasanya Malaysia harus bergantung dengan Indonesia. Selain menjadi negara terkuat,
Indonesia juga mampu dan hebat dalam memproduksi alutsistanya sendiri. Apa yang dikatakan nih ada benarnya juga. Baru-baru nih Panglima Tentera Malaysia ya berkunjung ke PT Pindad dan dia memuji tentang perkembangan productivity dan juga apa yang telah dia perolehi. Dia nampak di PT Pindad tu sesuatu yang begitu hebat sekali lah guys, dan dipujinya itu PT Pindad. Jadi itu daripada Panglima Tentera Malaysia, ada dia berkunjung ke PT Pindad baru-baru ini. Mungkin dia mau tengok, mungkin ada alutsista yang bersesuaian untuk Malaysia. Itu salah satu kerjasama lah antara Malaysia dengan Indonesia. Kita doakan agar berjalan dengan lancar ya. Yuk lanjut. PT Lundin menjadi salah satu perusahaan yang memasuk alutsista untuk TNI. Ternyata kapal varian monohull X-15 Fast Patrol Boat yang diciptakannya juga bisa dinikmati oleh Malaysia. Kapal hasil kerjasama antara pabrik asal Banyuwangi ini menjadi salah satu kapal patroli tempur yang ringan dan menjadi andalan di perairan Malaysia. Kapal ini memiliki 3 ukuran yaitu 11 meter, 16 meter, dan 16,5 meter. X-15 Fast Patrol Boat juga mampu mengangkut 14 personil TNI dan dilengkapi dengan senjata kaliber 12,7 mil dan 7,2 mil GPMG sebagai sistem pertahanan diri. Kapal X-15 sangat cocok dioperasikan di daerah tropis dan memiliki bentuk lambung dengan draft yang dangkal. Sehingga X-15 sangat ideal untuk menjangkau operasi darat dan di laut. Eits, tak cuma itu saja pedikers, X-15 juga cocok untuk operasi amfibi. Kapal ini memiliki multi peran seperti pekerjaan patroli reguler, pengintaian, pengawasan, penegakan hukum, kontra pembajakan, evakuasi medis, dan operasi penyelamatan. Hebat banget ya! Tapi tak cuma Malaysia saja yang jatuh hati dengan produk alutsista Indonesia. Filipina juga turut menggunakan kapal perang karya anak bangsa, yaitu kapal perang jenis strategic Sea Lift Vessel. Filipina mengaku puas dengan kapal pesanannya itu. Kapal perang SSV buatan PT PAI di Surabaya ini memiliki panjang 123 meter dengan lebar 21,8 meter dan bobot mencapai 7.200 ton. SSV mampu menampung personel militer sebanyak 621 orang plus 12 unit alutsista lainnya termasuk 3 unit helikopter. Salah satu kelebihan kapal perang SSV yang tak dimiliki oleh kapal perang lainnya adalah kolom bagian bawah tempat penyimpanan kapal berukuran kecil. Selain itu, kapal perang ini juga memiliki kecepatan yang efisien, yaitu 16 knot dengan jarak maksimal 9.360 nanometer, yang mampu menjangkau operasi laut minimal 7.500 mil. Kapal varian strategic Sea Lift Vessel ini telah diserahkan ke Filipina sesuai permintaan pesanan. Tak cuma satu, tapi Filipina kembali memesan 1 unit kapal perang SSV karena jatuh hati dengan alutsista sektor laut ini. Kapal pertamanya adalah BRP Tarlek 601 yang dikirim pada tahun 2016 lalu. Dan diikuti kapal BRP Davao del Sur 602 1 tahun kemudian, sebagai kapal perang kedua milik Filipina. Sesuai tender, Filipina harus membayar PT Lundin sebesar 1,1 triliun rupiah. Harganya tak murah, tapi Filipina merasa sangat puas dengan kapal perang SSV buatan Indonesia. Ada harga, ada kualitas dong. Selain kapal perang varian strategic Sea Lift Vessel, Filipina kembali membeli alutsista lainnya dari Indonesia, yaitu tank. Tank lagi ya? Kendaraan tempur militer sektor darat ini memang sangat penting dimiliki oleh setiap negara. Karena tank sangat berguna dalam melancarkan serangan dengan arah tembakan 360 derajat. Dan tank buatan Indonesia ini disebut sebagai tank Harimau buatan PT Pindad asal Bandung. Keputusan Filipina untuk membeli tank Harimau itu disampaikan pada sela-sela pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting Retreat N6 di Bangkok, Thailand pada November 2019. Masa nih Menteri Pertahanan ini Malaysia nih. Ini sudah jadi mantan sudah nih guys ya. Mantan.
Menteri Pertahanan dulu Malaysia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menawarkan tank ini. Terkait soal jumlah tank yang dipesan oleh Filipina, Prabowo masih belum bisa menjelaskan lebih detail, begitupun dengan harga per unitnya. Tapi intinya, Filipina sudah pasti membeli tank buatan Indonesia ini karena tank Harimau memang salah satu tank dengan kualitas terbaik. Bahkan negara lain seperti Bangladesh dan Ghana juga kepincut dengan alutsista pabrikan asal PT Pindad Banyak negara ini. ya. Memang mau dunia lah buatan Pindad ini. Tunggu dulu. Tak cuma Filipina, Bangladesh, dan Ghana juga, tapi negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia juga tertarik memesan alutsista buatan PT Pindad. Siapa lagi kalau bukan Timur Leste. Tahun 2012 lalu, Timur Leste juga memesan sebuah panser. Soal harga tak dirincikan dan berapa jumlahnya, namun harga panser dengan jenis 4x4 atau yang biasa digunakan pada medan ringan seperti perkotaan ini diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Sedangkan panser bagi medan berat atau jenis 6x6 dibanderol dengan harga 8 miliar rupiah. Tapi harga akan melonjak naik jika ditambah dengan senjata atau kamera pengintai. Sebagai negara dengan kawasan yang tak begitu luas, Timur Leste tak begitu mempermasalahkan soal besarnya kekuatan militer. Makanya Timur Leste hanya membutuhkan alutsista yang relatif sedang. Meski begitu, alutsista yang ia beli dari Indonesia juga memiliki keunggulan. Ya, alutsista itu adalah sebuah kapal perang. Saat di era Presiden SBY, Timur Leste pernah menjalin kesepakatan dengan pembelian 2 unit kapal perang jenis Fast Patrol Boat yang diproduksi oleh PT PAL. Kapal perang itu memiliki ukuran panjang mencapai 30 hingga 40 meter. Mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusdiantoro mengatakan, dalam pembelian kapal itu Timur Leste mengajukan kredit ekspor kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia pun menyanggupi dan siap memberikan kredit ekspor lewat Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia. Dalam transaksi ini, Indonesia menjual kapal patroli per unitnya ke Timur Leste seharga 20 juta US dollar atau sekitar 175 miliar rupiah pada waktu itu. Jadi negara kita tak hanya mampu memproduksi alutsistanya sendiri dengan kemampuan yang hebat, contohnya tadi produk kita sudah banyak dilirik oleh negara-negara lain. Itu artinya buatan Indonesia telah mendunia. Salut ya dengan karya anak bangsa. Wow, memang salut. Inilah yang menjadi kebanggaan sebenarnya bagi rakyat Indonesia ya, dan banyak negara juga yang berminat hasil produktiviti ya ataupun hasil ciptaan anak bangsa Indonesia tentang seperti PT Pindad, PT PAL, PT Digantara, PT LAN, itu PT itu semua tuh yang membuat alutsista lah yang saya tengok ya. Jadi apapun ini satu info yang menarik dan ternyata di sini produk Indonesia nih ataupun produk ciptaan anak bangsa nih telah mendunia. Jadi ini merupakan satu peningkatan lagi dari segi teknologi dan juga ini akan menambah nilai ekonomi bagi negara Indonesia. Jadi dengan adanya produk-produk seumpama ini dia dapat juga menjalinkan hubungan dua hal ya, dan dapat macam inilah seumpamanya macam Malaysia, Indonesia. Malaysia butuhkan alutsista yang dibuat oleh ini Indonesia ya, dan ternyata memang di Malaysia pun menggunakan bukan saja kapal laut tetapi pesawat ya, pesawat pengangkut tu macam CN235 tu juga dibeli daripada negara Indonesia. Jadi tahniah ke atas negara Indonesia, dan info ini amat menarik bagi saya, dan semoga Indonesia dapat terus memperkembangkan lagi produktiviti untuk alutsista negara Indonesia dan juga dapat meningkatkan lagi terus ekonomi negara Indonesia. So, itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah ya guys. So, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.